Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Sahabat muslim dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mengkaruniakan kepada kita rahmatnya, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lewat diampuni semuanya, dan semoga kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tazkiyatun Nafsi di halaman yang ke-37. Fal khalwatu bil mar'atil ajnabiyati zari'atun ilal ma'siyati. Rasulullah SAW memberikan contoh larangan untuk tidak menjauhi. Beliau melarang agar kita menjauhi sarana-sarana yang bisa menyeret kepada perbuatan dosa. Beliau bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma asyaiton. Ya, tidaklah seorang laki-laki benar-benar bersepi-sepi dengan wanita yang tidak halal, melainkan yang ketiganya adalah setan. Baik itu bersepi-sepi, bertemu fisik dengan fisik, ataupun lewat media telepon, media Facebook, media sosial lainnya, yang mana tidak ada orang yang ketiganya yang mengawasi. Maka yang ketiganya itu adalah setan yang bisa menggoda keduanya. Ya. Berkholwat dengan wanita yang tidak halal, ini adalah wasilah, celah, sarana yang bisa menyeret seseorang kepada maksiat. Terlebih lagi ketika bertemu fisik dengan fisik, ya, bersepi-sepi di satu ruangan atau di tempat yang sepi, yang tidak ada orang yang melihatnya, di kebun, ya, di belakang rumah, atau di perkantoran, di mana manusia sudah pergi, sudah meninggalkan tempat tersebut. Maka wa yashulu 'alal insani an yatajannaba hadza. Sebenarnya menghindari khalwat ini perkara yang mudah. Menjauhi khalwat itu perkara yang mudah. Lakin yas'ubu 'alaihi idza khala biha an yamtani'a minan nadhari. Akan tetapi apabila sarana ini diterjang, ya, seseorang berani mencoba-coba berkholwat dengan wanita yang tidak halal, dan tidak ada perkara yang sangat mendesak, ya, dan dia tidak berusaha mencari teman, mencari pihak ketiga, entah itu saudaranya atau sahabatnya, ya, supaya tidak terjadi kholwat, ia membiarkan dirinya bermudah-mudahan di dalam berkholwat. Entah dia seorang yang alim, orang yang berilmu, seorang ustadz katakanlah, atau ia orang yang awam. Karena larangan Nabi ini umum. Ya, rajulun di sini umum. Laki-laki siapapun. Ya. Jadi tidak ada, ya, tidak ada diskriminasi. Kalau dia ustadz boleh berkholwat, tidak ada. Nabi melarang umum. Ya.
Apabila khalwat itu terlanjur terjadi, maka lebih berat, ya, lebih berat untuk menjauhi maksiat berikutnya, yaitu ya menghindari pandangan yang haram, melihat kecantikan yang tidak halal baginya, melihat ya bentuk tubuh yang tidak halal. Demikian juga mendengar suara yang bisa membangkitkan syahwat, ya, dan seterusnya. Ya. Lebih sulit lagi untuk menghindari pandangan yang tidak halal, karena khalwat yang seharusnya ia mudah untuk menghindarinya, ia terjang. Ya. Maka di berikutnya ia akan sulit. Ya. Sudah terlanjur masuk arena khalwat, maka ia sangat sulit mengendalikan matanya. Lebih sulit daripada menghindari khalwat. Tsumma idza waqa'a nadaru asbal amru asyad, ya. Ketika sudah melihat, betul-betul melihat, ya, gejolak syahwat itu akan keluar. Naluri manusia memiliki syahwat kepada lawan jenis itu akan keluar. Ya. Dan tentu ini akan lebih berbahaya lagi, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, karena manusia itu memiliki syahwat terhadap lawan jenis. Dan setan itu akan berjalan di peredaran darah, menghembuskan, ya, menghiasi lawan jenis yang tidak halal itu seolah-olah indah di pelupuk matanya. Ya. Fa idza waqa'a ma huwa fawqa an-nadhari jadatil fitnatu washtaddal bala'u ila an ta'tiya al-fitnatul 'azimatu wal musibatul kabiratu fi wuqu'ihi fi zina. Maka apabila kebiasaan berkhalwat dan saling memandang dengan pandangan yang haram, yang tidak halal baginya, maka akan menyeret kepada fitnah berikutnya, akan menyeret kepada musibah yang lebih besar, menyeret kepada fitnah yang lebih besar dari sekedar memandang yang tidak haram, yang tidak halal. Ya. Mungkin berpegangan, bersentuhan, ya, dan sudah tidak lagi kuat untuk menahan gejolak syahwat. Ya. Fi wuqu'ihi fi zina, dan ending, akhir dari puncak seseorang sudah tidak bisa mengendalikan dirinya karena nafsu sudah memuncak, syahwat sudah memuncak, tidak ada lagi benteng pertahanan, maka sangat mungkin terjadi perbuatan zina. Summa ba'da dzalika la rubbama istamarra al-amru wa asbaha hadza dhanbu min dunubihi allati huwa mudawimun 'alaiha wa musirrun 'alaiha. Fala rubbama laqiyallaha biha. Ketika seorang sudah pada akhir perbuatan haram, yaitu zina, dan apabila tidak ada yang melihatnya, ya, keduanya saling menikmati maksiat yang sudah dilakukannya. Apabila keimanannya sudah rusak, jiwanya itu sudah rusak, tidak menutup kemungkinan berpeluang besar ia akan mengulangi perbuatan zina tersebut, bukan hanya sekali. Ya. Bahkan menurut orang yang ahli biologi, ya, terjadinya kehamilan itu sangat jarang hasil dari sekali persetubuhan. Ya, terjadinya kehamilan itu akibat frekuensi perzinahan yang
yang terus-menerus dilakukan. Ya. Jadi orang yang hamil di luar nikah itu kemungkinan melakukan zina lebih dari sekali. Itulah buah dari seseorang tidak menjauhi sarana yang menyeret kepada maksiat, yaitu kholwat. Awalnya apinya kecil, kemudian membesar. Kalau sudah terbakar, sudah tidak bisa mungkin dipadamkan lagi. Ya. Bahkan tidak jarang perbuatan zina tersebut menjadi mudawimun, menjadi kebiasaan, terus-menerus. Tidak ada orang yang melaporkan, tidak ada orang yang mencegahnya. Ya. Dua insan yang saling jatuh cinta dengan jalinan yang tidak suci, dengan cara-cara fahisah, dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kemungkinan dia akan terus melakukannya sampai ia berjumpa dengan Allah dalam keadaan berzina. Ya. Bertemu dengan Allah dalam keadaan belum bertobat dari zina. Banyak orang yang ditakdirkan oleh Allah mati di pelacuran, mati pulang dari tempat lokalisasi, mati di kamar di mana ia melakukan praktek prostitusi. Ya. Demikian ngerinya, ya, ketika sarana zina itu tidak dijauhi. Ya, api itu akan membesar dan sangat sulit untuk dipadamkan. Fayasulu 'alal insani an yatajannaba asbabal fitnah min asliha. Padahal pada dasarnya manusia itu diberikan kemudahan oleh Allah SWT untuk menjauhi sebab-sebab yang bisa menjurus kepada fitnah. Namun kita menyepelekannya, menganggap ringan, menganggap dirinya kuat, ya, menganggap dirinya bisa menahan syahwat. Dan ini adalah sikap yang berbahaya, merasa dirinya mampu melawan syahwat. Ya, kita jangan pernah percaya diri dengan syahwat. Ya, kita tidak seperti Rasulullah SAW yang mampu menahan syahwat. Kita manusia biasa. Ya, kekuatan kita tidak sekuat Nabi Muhammad SAW, tidak sekuat orang-orang soleh. Bahkan orang-orang soleh juga ada banyak yang terjerumus, ya, tergelincir karena tidak menjauhi sarana-sarana yang menyeret kepada perbuatan zina. Ya. Di kalangan Bani Israel ada orang yang ahli ibadah, ya. Ada orang yang alim, secara lahiriah dia adalah orang yang banyak melakukan ibadah. Namun pada ujung hidupnya mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah SWT, dalam keadaan berzina. Walihada dzakara al-Imam Ibnu Qayyim, inna awwala ma yatrukul qalbu al-khatrata wa in daf'aha istaroha mimma ba'dah. Ya. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, sesungguhnya pertama kali ketika seseorang berada dekat dengan sarana yang bisa menyeret kepada maksiat, kemudian ia menguatkan batinnya, menguatkan hatinya untuk meninggalkan bahaya tersebut, meninggalkan sarana tersebut, maka selanjutnya ia akan beristirahat. Ya, ia tidak perlu lagi mengeluarkan tenaga, mengeluarkan energi, mengeluarkan segala kemampuan untuk mengendalikan diri, tidak perlu. Karena dia sudah menghindari sarana sejak dari awal. Maka ya, berikutnya hatinya akan tenang, hatinya akan istirahat. Jadi seorang yang menjauhi
kholwat, insya Allah Ta'ala hatinya tenang. Ya. Ia aman dari terseret kepada perzinahan. Ia aman dari melakukan perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Fa in lam yadfa'ha qawiyat fasorot waswasatun. Berbeda dengan orang yang dia tidak menolaknya, batinnya membiarkan menjadi sasaran iblis, menjadi sasaran setan. Ya, lemah di hadapan setan. Membuka pintu selebar-lebarnya bagi setan sehingga dirinya tidak segera meninggalkan tempat tersebut, membiarkan kholwat itu terjadi. Apabila dia membiarkan batinnya tidak melawan, tidak meninggalkan bahaya tersebut, tidak meninggalkan sarana tersebut, maka was-was yang ada di dalam batinnya justru semakin kuat. Ya. Justru ia akan semakin lemah karena tidak melawan, membiarkan dirinya diserang oleh setan yang ada di dalam peredaran darahnya. Ia tidak melawannya. Ya. Fakana daf'uha as'aba, maka selanjutnya ia justru akan mengalami situasi yang sangat berat. Ya. Sebagaimana tadi sudah diceritakan, ketika kholwat itu dibiarkan dan pandangan mata yang haram sudah terjadi, maka sangat sulit untuk berhenti dari pandangan yang haram. Fa in badaru wa dafa'aha wa illa qawiyat wa sarat syahwatun. Ya. Apabila seseorang dengan cepat, dengan tidak menunda-nunda, meninggalkan sarana yang bisa menyeret kepada maksiat, meninggalkan kholwat, tidak bermudah-mudahan di dalam kholwat, ya, maka ia akan selamat. Kalau tidak, syahwat itu secara naluri akan keluar. Syahwat menyukai lawan jenis, ingin menikmati lawan jenis, secara naluri akan keluar kalau dia tidak menolaknya sejak awal. Ya. Ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Fa in alajaha wa illa sarat iradatun. Ya, ketika dia tidak menolak sarana tersebut, tidak meninggalkan kholwat, ya, jika dia tidak berobat, tidak mengobati hatinya, tidak melawan, ya, maksiat yang sudah dilakukannya, yaitu pandangan mata yang haram, ya, maka akan muncul iradah, yaitu keinginan lebih dari memandang. Fa in alaja wa illa sarat azimah. Apabila ia juga tidak berusaha mengobati syahwat yang keluar, gelora keinginan untuk menikmati lawan jenis, ia tidak melawannya, maka akan muncul tekad yang kuat, azimah. Bagaimana caranya saya supaya mendapatkan keinginan syahwatnya. Wa mata wasalta ila hadhil hali lam yumkin daf'uha. Apabila sudah keluar azimah, tekad yang kuat, sangat kecil sekali kemungkinan seorang itu selamat. Sangat kecil sekali seorang itu bisa melawan hawa nafsunya. Karena dia sudah membiarkan dirinya berada di kumpulan serigala. Tinggal diterkam oleh serigala. Ia membiarkan dirinya berada di kumpulan serigala. Tinggal diterkam dan dicakar-cakar. Ya. Ia membiarkan syahwatnya liar. Ya. Tekadnya sudah bulat, tekadnya sudah kuat. Pada saat itu, kemungkinan kecil sekali seorang itu selamat dari perbuatan zina. Waqtarona bihal fi'lu wala budda. Ya. Maka dipastikan ia akan melanjutkan perbuatan dosa yang paling besar akibat dari kholwat. Dan pasti itu terjadi, yaitu zina.
Ya, karena semakin dalam semakin berat. Ya. Ia membiarkan dirinya ya dikuasai oleh setan. Ia tidak berusaha melawannya sejak dari awal. Ya. Mungkin ini saja yang bisa kita bacakan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kita terjaga dari sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada dosa, kepada maksiat. Kita berlindung kepada Allah SWT dan memohon pertolongan. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.